Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Marina Asriati Purnama dari Prodi Manajemen semester 2 Pagi Setia-Yapan Surabaya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan materi tentang teori hierarki kebutuhan Maslow dan teori 2 faktor. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seseorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam teori ini memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologi manusia. Kedua, kebutuhan rasa aman. Ketiga, kebutuhan merasakan kasih sayang. Keempat, mendapatkan pencapaian. Yang kelima, tingkat paling atas adalah kebutuhan Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seseorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seseorang individu berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seseorang individu terhadap dirinya sendiri. Oke, materi kedua adalah materi tentang teori 2 faktor. Yang pertama, faktor motivator merupakan kelompok faktor yang mendorong dan merangsang karyawan untuk bekerja lebih baik dan produktif. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, serta kemajuan. Yang kedua, faktor ketidakpuasan atau higienis. Faktor ini mengacu pada faktor-faktor pekerjaan yang tidak secara positif menjamin kepuasan atau motivasi dalam jangka waktu yang lama, tetapi merupakan faktor-faktor tersebut ketika absen menyebabkan ketidakpuasan dan penurunan moral. Faktor-faktor ini bukan aktor positif yang memungkinkan peningkatan motivasi, tetapi merupakan alasan positif mengapa karyawan tidak puas dengan pekerjaannya. Faktor-faktor ini juga dikenal sebagai faktor ketidakpuasan atau pemeliharaan karena fakta bahwa ia berurusan dengan metrik ketidakpuasan. Dia meletakkan 6 faktor kebersihan penting dalam hal pentingnya sebagai kebijakan perusahaan, pengawasan, hubungan dengan bos, kondisi kerja, gaji, dan hubungan dengan teman sebaya. Faktor higienis merupakan faktor-faktor yang menimbulkan rasa ketidakpuasan pada karyawan.